Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tidar, yang saya hormati Ibu Bapak dosen Universitas Tidar, dan yang saya banggakan mahasiswa Universitas Tidar. Hari ini kita kembali merayakan Hari Pendidikan Nasional. Marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul untuk merayakan semangat capaian dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, kita perlu sekali menerapkan berpikir kritis dalam segala aspek kehidupan. Karena dengan berpikir kritis, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain di sekitar kita. Manfaat berpikir kritis yang pertama yaitu memiliki banyak alternatif jawaban dan ide-ide kreatif. Terbiasa berpikir kritis itu akan membuat kita memiliki banyak alternatif jawaban dari segala macam masalah dan juga ide-ide kreatif. Misalnya, dalam suatu situasi kita dihadapkan dalam suatu masalah, kita akan lebih memiliki alternatif jawaban-jawaban untuk memecahkan masalah jika kita berpikir kritis. Namun, jika kita belum menerapkan berpikir kritis, kita akan terfokus pada satu jalan penyelesaian. Berpikir kritis juga akan memudahkan kita untuk berpikir lebih kreatif dan juga inovatif dalam segala aspek kehidupan. Manfaat yang kedua yaitu mudah memahami sudut pandang orang lain. Berpikir kritis akan membuat pikiran dan otak kita itu akan lebih fleksibel, sehingga kita akan mampu menghargai dan menghormati orang lain, baik itu pendapat orang lain ataupun segala perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Dengan begitu, kita akan mampu memahami dari sudut pandang orang lain. Sebenarnya manfaat-manfaat dari berpikir kritis ini itu adalah saling ketergantungan, saling berkaitan. Misalnya, dengan berpikir kritis, kita mampu memahami sudut pandang orang lain, sehingga nantinya di dunia kerja kita akan menjadi rekan kerja yang baik, dan kita akan mendapatkan rekan kerja yang baik pula. Karena dengan kita mampu menghargai dan menghormati orang lain, kita juga akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Manfaat yang selanjutnya itu lebih mandiri. Berpikir kritis akan membuat kita lebih mandiri dan tidak selalu mengandalkan orang lain. Karena berpikir kritis itu adalah untuk melatih otak kita untuk berpikir lebih kritis, kreatif, inovatif, serta tajam. Nah, selanjutnya, bagaimana sih berpikir kritis? Berpikir kritis itu ada prosesnya. Nah, berikut adalah proses berpikir kritis secara individu, dan ini dapat diterapkan oleh para mahasiswa. Yang pertama yaitu kenali masalah. Kenali dulu masalah yang Anda dapatkan. Banyak faktor yang menimbulkan masalah tersebut, seperti faktor sosial, faktor lingkungan, ataupun faktor pertemanan, ataupun faktor lain di sekitar kita. Nah, cara mengenali masalah. Yang pertama, pahami dulu diri Anda sendiri. Yang kedua, masalah apa sih yang sedang terjadi pada diri kalian? Yang ketiga, apa dampaknya masalah tersebut bagi diri kita dan bagi orang lain di sekitar kita? Yang selanjutnya, bagaimana posisi kalian dalam masalah tersebut? Nah, proses yang kedua yaitu tentukan prioritas. Saya percaya semua orang itu punya prioritas, entah itu mereka memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu, baru keluarga, ataupun karir dulu, baru keluarga, ataupun yang lainnya. Pasti setiap orang mempunyai prioritas. Jadi, untuk memulai berpikir kritis, tentukan dulu prioritas dan pahami secara betul prioritas yang Anda pilih.
Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jangan pernah batasi kalian untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan. Karena dengan kita mendapatkan banyak informasi dan banyak pengetahuan, itu akan berdampak sangat positif bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu bermanfaat sekarang, ataupun nanti, ataupun masa yang akan datang. Tetapi, carilah informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi-informasi yang valid. Proses yang keempat yaitu kenali persepsi yang muncul. Jangan mudah menerima atau menganggap informasi yang kalian dapatkan dari persepsi orang lain itu sebagai suatu kebenaran. Selalu analisis dan dengan berbagai pengetahuan dan informasi yang kalian dapatkan. Dan kenali dulu persepsi yang muncul. Jangan mudah mempercayainya dan berikan sedikit kurang percaya, sedikit keraguan dari persepsi tersebut, sehingga kita akan lebih mudah untuk menganalisis informasi-informasi tersebut. Dengan begitu, kita akan terhindar dari yang namanya provokasi dan lainnya yang dapat merugikan diri kita sendiri. Proses yang kelima yaitu analisis data. Biasakan diri untuk menganalisis data-data atau informasi-informasi yang kalian dapatkan sebelum kalian menentukan atau memutuskan bahwa informasi itu benar. Kaitkan dengan pengetahuan dan informasi-informasi yang kalian dapatkan, dan juga kaitkan dengan sumber-sumber atau informasi-informasi dari sumber-sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, proses selanjutnya itu setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, tahap yang terakhir itu adalah buat kesimpulan atau keputusan dari semua yang telah kalian lakukan. Keputusan yang baik itu hanya dapat dibuat atau dilakukan atau diambil berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya tadi. Karena dengan kita melalui proses-proses tersebut, kita akan mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, kesimpulan yang tepat dan cepat, sehingga kesimpulan tersebut atau keputusan tersebut dapat membantu orang lain dan juga membantu diri kita sendiri dalam memecahkan semua permasalahan yang ada di sekitar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkenan untuk mengundang saya untuk mengisi acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.